Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari Bekasi, Kansa di sini siap beraksi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengenali potensi diri merupakan hal yang penting di era sekarang. Apalagi udah ada media sosial. Pasti semuanya menjadi serba terlihat bagi orang lain. Ketika sukses itu diinterpretasikan sebagai sebuah definisi dari potensi yang kita punya menurut orang lain, ini yang bahaya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita pahami dulu apa itu potensi diri. Menurut David Hyundai dalam artikel ilmiahnya yang diterbitkan tahun 2020, beliau mengatakan bahwa potensi diri merupakan kualitas terpendam seseorang yang dapat diraih dan dibangkitkan melalui berbagai pengalaman yang akan membawa individu pada keberhasilan dan pencapaian dalam hidup. Tapi sekarang banyak orang yang ngira bahwa potensi diri itu sifatnya mutlak atau udah bawaan dari lahir gitu. Padahal itu nggak 100% valid atau benar ya teman-teman. Misal, saya nih minta teman-teman coba tuliskan 3 hal yang teman-teman bisa dan teman-teman suka. Pasti teman-teman bisa kan nulisnya? Cuma kadang-kadang kita ini nggak aware atau nggak sadar. Kita lebih sering tanya pendapat orang lain. Contoh, menurut kamu bagusan aku pakai baju putih atau pakai baju biru? Terlalu sering kepoin pendapat orang lain, tapi jarang untuk kepoin pendapat diri sendiri. Banyak juga orang yang tanya sana-sini, Kak, gimana sih cara cari tahu passion kita itu? Dan jawabannya, passion tidak untuk dicari, melainkan untuk disadari. Dan untuk menyadarinya, jangan tanya kiri kanan, tapi tanya sama diri kamu sendiri. Kamu duduk dan kamu tulis apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka. Perlu diketahui bahwa potensi diri ini bisa diraih, diwujudkan, dan dibangkitkan hanya dengan ilmu. Gak ada yang lain. Jadi selain kita harus kenal diri kita sendiri, kita juga harus menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan kepastian yang diraih oleh setiap jiwa tentang sesuatu objek melalui nalar. Seorang filosof yakni Al-Farabi, beliau meyakini bahwa nalar aja gak cukup. Orang yang punya nalar hebat, rasionalisasi yang hebat, tetapi tatkala jauh dari Al-Quran, jauh dari wahyu Allah, jauh dari kalamullah, mungkin beberapa dari kita sering mendengar lafal illawan di dalam Al-Quran. Orang yang berpikiran sehebat apapun akan tetap lon jika tidak berlandaskan Al-Quran. Tapi bukan berarti ini teman-teman, ketika kita udah punya ilmu, kita bisa nilai seseorang seenaknya. Karena ada pepatah yang mengatakan, don't judge a book by the cover. Jangan menilai seseorang dari covernya. Yang menurut kita buruk, belum tentu menurut Allah buruk. Karena yang tahu hati seseorang, pikiran seseorang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa sih? Kok zaman sekarang banyak orang yang menghina satu sama lain? Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah karena Allah telah memberikan dia kelebihan, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Contoh, diberikan kelebihan rizki, kelebihan ilmu, keglowingan, sehingga dia menghinakan seseorang itu. Orang yang kurang rizki dia caci, orang yang kurang ilmu dia maki, orang yang kurang glowing alias burik dia jauhi. Na'udzubillahi min zalik. Lantas kita harus bersikap seperti apa kalau ada orang yang menghina atau mencela kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 34, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini ketika kita dihina, kita dicela orang lain, yang harus kita lakukan adalah memaafkan, bersabar dan berlapang dada, insya Allah. Sahabat Undip rahimakumullah, ada peribahasa yang mengatakan change yourself, change your future.
Ubah dirimu, ubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari kita sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita lalai, maka mari kita lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita masih suka main-main, maka mari kita sekarang lebih serius lagi. Jangan sampai kita termasuk orang yang punya target besar, cita-cita yang tinggi, tapi kita tetap apa adanya. Gak melakukan perubahan apapun. Jika kita seperti ini, maka sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh Albert Einstein yang berbunyi, "Insanity is doing the same thing over and over again but expecting the different result." Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang namun mengharapkan hasil yang berbeda. Jika kita tidak ingin dikira orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change yourself so we can change your future. Ubah dirimu, ubah masa depanmu. Sahabat Undip rahimakumullah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kita ini harus mengenali diri kita sendiri dengan cara kita menanyakan kepada diri kita apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Selain kita harus mengenal diri sendiri, kita juga harus menuntut ilmu. Dan jangan menghina potensi seseorang. Karena pada hakikatnya kita ini juga hina. Maka sesama hina jangan saling menghina. Jika sudah seperti ini, insya Allah kita bisa merubah masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.